Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam pramuka. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertatap maya di mata kuliah kepramukaan 1. Mudah-mudahan adik-adik semuanya dapat terlaksana sebagai proses pembelajaran di mata kuliah pramuka ini. Saudara-saudara sekalian dan adik-adik sekalian, mudah-mudahan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik yang Yana cintai, hari ini kita akan membahas tentang golongan pramuka Pandega. Golongan pramuka Pandega adalah golongan sekaligus sebutan bagi anggota gerakan pramuka setelah penegak dan berusia yaitu antara 21 sampai 25 tahun. Intinya bahwa pramuka Pandega ini umurnya 21 sampai 25 tahun. Pandega ini peserta didik terakhir dalam gerakan pramuka, yaitu pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan langsung yaitu pramuka Pandega. Jadi, pramuka Pandega merupakan pramuka golongan terakhir yaitu umurnya 21 sampai 25 tahun. Adik-adik yang Yana cintai, istilah Pandega di sini yaitu mempunyai arti pemuka atau ahli. Hal ini mengandung filosofis berdasarkan romantisme perjuangan bangsa Indonesia di mana setelah masa menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia dilanjutkan dengan masa memadegani pelaksanaan pembangunan di negara Indonesia. Jadi Pandega ini artinya yaitu memadegani pelaksanaan pembangunan di negara Indonesia. Adik-adik yang Yana cintai, kode kehormatan pramuka Pandega. Nah, kode kehormatan pramuka Pandega sama dengan kode kehormatan pramuka penggalang dan penegak, ya. Kode kehormatan pramuka penegak, kode pramuka Pandega itu hampir sama dengan kode kehormatan pramuka penegak dan anggota pramuka dewasa lainnya termasuk Yanda sebagai pembina. Kode kehormatan terdiri dari janji dan moral. Janjinya yaitu Trisatya dan moralnya yaitu Dasa Dharma Pramuka. Nah, jadi itu hampir sama dengan pramuka penegak dan pramuka dewasa yaitu Yanda sebagai pramuka dewasa. Jadi tidak usah dibahas yaitu janji dan moralnya yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Ada yang Yanda cintai, yang berikutnya yaitu pengorganisasian pramuka Pandega. Yang bagaimana pengorganisasian pramuka Pandega? Nah, pramuka Pandega ini dihimpun satuan yang dinamakan Racana. Ya, jadi sekali lagi dihimpun itu satuan terbesar itu Racana. Satu Racana Pandega idealnya beranggotakan antara 10 sampai 30 pramuka Pandega. Jadi, nah ini kita perguruan tinggi, Fakultas Ilmu Pendidikan, UNSAP, yaitu masuknya kepada Racana kalau umurnya itu 21 sampai 25 tahun. Beranggotakannya 10 sampai 30 pramuka Pandega. Nah, Racana ini dibagi menjadi beberapa kelompok kecil atau satuan kecil disebut yaitu reka. Kalau kita grup ya. Racana Pandega menggunakan nama dan lambang yang dipilih sesuai dengan aspirasi anggota yang mengandung kiasan dasar yang menjadi intinya motivasi kehidupan Racana. Nah, saudara sekalian, biasanya menggunakan nama-nama pahlawan sama dengan penegak. Misalkan kalau Putri Dewi Sartika, kalau Putra Pangeran Diponegoro. Atau nama-nama tokoh nama sejenis senjata atau kerajaan. Nah, atau pewayangan atau nama cerita mitos. Nah, sedangkan reka jadi Racana Dewi Sartika, Racana Imam Bonjol. Tetapi dalam reka bisa dinamakan bebas sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan minat bersama anggota, semisalkan reka Gita Pesona. Jadi kelompoknya itu bebas ya, beda dengan yang lain. Atau nama-nama misalkan saudara suka musik, misalkan reka gitar, reka piano, reka yang lainnya terserah ya. Jadi satuan terbesarnya yaitu Racana, satuan terkecilnya yaitu reka. Satuan terbesarnya 10 sampai 30 pramuka Pandega. Nah, pemimpin reka atau disebut pemimpin Racana disebut oleh ketua disebut Pradana, hampir sama dengan penegak. Pradana dipilih oleh musyawarah anggota Racana. Nah,
ada Racana ini disesuaikan dengan organisasi dari masyarakat umum. Karena pada usia Pandega ini biasanya terjun dalam kehidupan masyarakat. Nah, saudara, dalam anggota Racana terdapat Dewan Racana Pandega yang disebut Dewan Pandega atau Dewan Kehormatan. Jadi ada Dewan Pandega atau Dewan Kehormatan. Jadi ada ketua pradana ya gitu. Saudara sekalian, inilah struktur organisasi Dewan Pandega. Struktur organisasi Dewan Pandega yang pertama ketua Racana yaitu pradana. Ya, jadi ketua Racana itu pradana. Terus ada sekretaris nama Krani, ada bendahara, juang, pemangku adat atau penjaga kode etik Racana atau tata cara adat Racana. Terus ada beberapa anggota lainnya. Sedangkan pembina Racana itu bertindak sebagai penasihat saja, terus pendorong, pengarah, pembimbing, dan mempunyai hak dalam mengambil keputusan terakhir. Ini struktur organisasi Dewan Pandega. Nah, dalam Dewan Pandega mempunyai tugas satu, merancang program kegiatan. Jadi membuat program. Yang kedua, harus mengurus, mengatur kegiatan, apa kegiatannya di dalam Racana. Yang ketiga, harus mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Kalau misalkan ada kegiatan pelantikan, kegiatan bakti, dan sebagainya, harus ada evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang keempat, merekrut anggota baru. Nah, jadi menerima pendaftaran anggota baru Racana. Yang kelima, mencari atau mengidentifikasi sumber dana. Ya, untuk mencari sumber dana itu hanya disampaikan kepada ketua gudep, misalkan oleh ketua gugus depan Fakultas Ilmu Keguruan. Itu ya, Dewan Pandega. Yang berikutnya, mengelola dana untuk menjalankan program kegiatan. Jadi program kegiatan itu harus dikelola dengan dana yang semaksimal mungkin. Yang berikutnya, harus ada melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pembina gudep. Jadi pelaksanaan apa saja yang sudah dilakukan oleh Dewan Pandega. Ada yang Yana cintai, sistem tanda kecakapan pramuka penegak. Yang pertama yang sekarang Dewan Kehormatan dulu. Dewan Kehormatan dulu. Dewan Kehormatan Pandega adalah dewan yang dibentuk oleh pendampingi atau mendampingi Dewan Pandega. Apa sih tugasnya? Yaitu menentukan pelantikan. Jadi yang menentukan pelantikan itu oleh Dewan Kehormatan. Memberikan penghargaan kepada Pandega yang berprestasi. Terus memberikan tindakan hukuman atas pelanggaran terhadap kode kehormatan. Yang berikutnya, rehabilitas anggota Racana Pandega. Ini Dewan Kehormatannya. Jadi, siapa yang menentukan pelantikan? Dewan Kehormatan. Yang berikutnya, saudara, sistem tanda kecakapan pramuka Pandega. Nah, biasanya ada kecakapan umum, kecakapan khusus, dan pramuka Garuda itu ada. Nah, kecakapan umum ditempuh dengan penyelesaian SKU. Apa SKU? Syarat kecakapan umum yang terdiri satu tingkatan, yaitu hanya Pandega saja. Kenapa kecakapan khususnya itu atau TKK itu memiliki 3 tingkatan, sama dengan penggalang, penegak, Purwa Madya Utama. Tetapi ini bingkainya yaitu coklat. Ya. Setelah menyelesaikan syarat kecakapan umum Pandega, maka seorang Pandega dapat menempuh syarat pramuka Garuda atau Eagle Scout atau tanda kecakapan umum dipasang di bahu pakaiannya. Inilah sistem tanda kecakapan pramuka Pandega. Jadi saudara, jadi ada SKU, ada SKK. Kalau SKU-nya itu Pandega, kalau SKK-nya sama Purwa Madya Utama dan langsung menuju pramuka Garuda atau Pandega. Ini lain-lain tentang pramuka. Pramuka Pandega biasanya disingkat dengan huruf D. Jadi siaga S, penggalang G, penegak T, dan huruf D yaitu Pandega. Warnanya tadi yang diutarakan oleh coklat. Upacaranya sama, ambalan penegak menggunakan formasi barisan baris bersab sama dengan pemimpin Racana. Ya, bentuk bahasa ini mengandung filosofi terbukanya pandangan dan pola pikir Pandega untuk menerima pengaruh yang baik dalam lingkungan sekitarnya. Arti kiasan dalam pramuka Pandega, Pandega mempunyai arti pemuka yang tadi diutarakan yaitu memadegani pelaksanaan pembangunan di negara Indonesia. Racana mempunyai arti dasar penyangga terang bangunan dalam bahasa Jawa yang disebut umpak. Ya. Nah, Raka mempunyai arti menyusun, mengarang baik-baik. Terus pramuka Pandega bersama pramuka penegak dapat mengikuti sama ada peminatan yaitu saka. Ada saka yang lainnya ya, Pidakartika, Dirgantara, Saka Kencana, Bahari, dan sebagainya. Ya, Kencana, Saka Bakti, Usada, dan sebagainya ini ya sama. Yang berikutnya bahwa pramuka Pandega ini bersama-sama pramuka penegak dapat menjadi anggota Dewan Kerja baik di tingkat cabang, DKR juga bisa, maaf ya,
DKR, Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Cabang, DKC, Dewan Kerja Daerah, atau sampai Dewan Kerja Nasional. Jadi hampir sama dengan Pramuka Penegak. Ini perhatikan tugasnya saudara sekalian. Yang pertama, biasa simak tugas ini. Yang kedua, silakan sudah disimak, ditulis ya, karena takut-takut lupa. Setelah itu nanti di PDF-kan. Setelah di PDF-kan dikirim ke nomor Yanda secara personal. Setelah itu nanti ada balasan, silakan di list daftar hadir pertemuan perkuliahan pada grup WA. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan. Mudah-mudahan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April Sumedang tetap jaya. Jangan lupa semuanya, tolong informasikan kepada adik-adik SMA, SMK, MA masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April Sumedang. Ayo, tetap kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April Sumedang. Demikian materi dari Yanda. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahannya. Sekali lagi alhamdulillah sudah beres mengenai golongan dari mulai prasiaga, siaga, penggalang, penegak, dan hari ini pandega. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami apa itu golongan daripada pramuka khususnya di Indonesia. Jadi adik-adik semuanya pahami semuanya ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam pramuka.